24 jam hari ini. Harian Umum Palembang Express hari ini resmi menginjak usia 13 tahun. Di usia yang remaja ini, Harian Umum Palembang Express berkomitmen akan meningkatkan sinergitas serta mengedepankan prinsip dasar jurnalistik dalam menyiarkan informasi melalui media online dan channel YouTube kesayangan pemirsa Sumsel 24 jam Palpres Official. General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto secara simbolis memotong nasi tumpeng dan kue tar sebagai tanda syukur sudah menginjak usia ke-13 tahun. Potongan nasi tumpeng dan kue tar tersebut selanjutnya diberikan kepada manajer iklan Ella Sulistiana dan dua wartawan lainnya, Dian Cahyani Fitri dan Betanika Susmanda. Sebelumnya, karyawan Harian Umum Palembang Express dan Harian Pagi Sumatera Express menggelar syukuran bersama dengan membaca ayat Al-Quran di Basecamp Gedung Geraha Pena Palembang. Seperti diketahui, tepat tanggal 1 Juni kemarin, Harian Pagi Sumatera Express yang merupakan induk dari Harian Umum Palembang Express juga berulang tahun yang ke-26 tahun. Direktur Utama Sumatera Express Group, Haji Muslimin berpesan kepada Harian Umum Palembang Express agar tetap mengedepankan prinsip jurnalisme dalam menyajikan berita baik media cetak, media online maupun media sosial lainnya. Hal ini mengingat Harian Umum Palembang Express mau tidak mau harus ikut dan berperan dalam menyajikan informasi melalui media digital. Untuk itulah informasi yang disampaikan harus cepat dan tetap dengan tidak mengurangi kebenaran. Prinsip dasar pers itu baik di cetak maupun di broadcast, sekarang di era baru di pers online, itu prinsip dasarnya tetap. Cuman yang beda pada pengelolaan dan kecepatan penyajian. Nah, karena ini bertarung dengan kecepatan, hal yang harus kita perhatikan adalah ketepatan di informasi yang kita sajikan. Jangan hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga harus benar. Karena prinsip jurnalisme itu kan harus menyajikan yang benar dan tidak lain daripada kebenaran. Informasi yang disajikan lewat pers online, dalam hal ini palembangexpress.com, itu benar-benar informasi yang terpercaya. Jadi bukan menyajikan informasi-informasi yang kebenarannya diragukan. Sementara itu, General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto didampingi pemimpin redaksi Muhammad Iqbal bertekad akan meningkatkan sinergitas dalam menghadapi tantangan di era digital. Untuk itulah, Harian Umum Palembang Express akan tetap memperhatikan prinsip jurnalistik dalam menyiarkan informasi kepada publik sesuai dengan jargon yang diusung, semangat baru dan terpercaya. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama warga besar Sumatera Express Group dan rakyat Bengkulu Media Group mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Palembang Express. Semangat baru dan terpercaya. Semoga ke depan akan terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan sejumlah negara sahabat termasuk Tanzania. Sabtu akhir pekan kemarin, Kedutaan Besar Republik Indonesia Dar es Salaam menggelar Second Indonesian Cultural Day. Bagaimana keseruan acara tersebut? Berikut video kiriman untuk pemirsa Sumsel 24 jam.
Pertunjukan kebudayaan yang ditampilkan dalam Indonesia Cultural Day atau ICD 2021 menekankan pada kolaborasi kebudayaan antara Indonesia dan Tanzania, seperti kolaborasi tarian Yapong oleh WNI dengan musik tradisional Tanzania, tarian Manortor oleh para peserta kursus bahasa Indonesia di Tanzania, lagu-lagu daerah Indonesia yang dibawakan dengan gaya musik Tanzania, serta musik yang dibawakan oleh kelompok musik Tanzania dengan personel yang memiliki kebutuhan khusus. Tidak lupa para pengunjung juga menikmati sajian kuliner khas Indonesia antara lain nasi kuning, mie goreng, soto ayam, es cincau, dan beragam jajanan pasar. Para pengunjung sangat menyukai beragam makanan tersebut, bahkan meminta sejumlah makanan untuk bisa dibawa pulang. Program ICD ini juga dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata dan pendidikan di Indonesia dengan adanya booth khusus untuk memberikan informasi terkait destinasi pariwisata dan perguruan tinggi yang berkualitas di Indonesia, serta promosi produk Indonesia melalui booth perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Tanzania. Dalam sambutan pembukaannya, Dubes Republik Indonesia untuk Tanzania, Ratlan Pardede, menekankan pada banyaknya persamaan kebudayaan Indonesia dan Tanzania yang tercipta melalui sejarah interaksi ratusan tahun lampau, antara lain hubungan antara batik dan kitenge, kain yang sangat populer di Afrika Timur termasuk Tanzania, penggunaan rempah-rempah, gaya musik tradisional, dan lain-lain. Persamaan-persamaan tersebut, sambung Ratlan, menjadi sebuah peluang kerjasama bagi kedua negara untuk mempererat hubungan di bidang sosial budaya. Let me give you the description that Indonesia is an archipelagic country which consisting more than 17,000 islands, has 214 tribes and 242 local languages. But to unite us, we use Bahasa Indonesia as our national language. We want to show that both cultures are unique, yet have a lot of similarities and aspects that can resonate well with each other. We will have a pleasure to show to all Tanzanian and Indonesian that Swahili and Indonesian languages and culture can beautifully hybridizing with each other. By understanding that both countries are tied closely in terms of socio-cultural aspect, we hope that will further stimulate people connection and cooperation, boosting the friendship between the two countries to a new level. Meskipun pemerintah Tanzania tidak menerapkan pembatasan sosial karena negara tersebut dianggap aman dari pandemi COVID-19, namun program ICD dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam Palfres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin bersama Wakil Bupatinya Adi Nugraha atau Yuda secara langsung meresmikan program Satu Desa Satu Perawat. Program kesehatan ini dilakukan sebagai realisasi dari program 100 Hari Kerja NUS Yuda. Pemerintah Kabupaten Oku Timur secara resmi mempelopori program Satu Desa Satu Perawat awal pekan kemarin. Program yang dicetus Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur, Haji Lanosin dan Yuda ini sebagai realisasi program 100 Hari Kerja pasca dilantik. Bupati Oku Timur, Haji Lanosin mengatakan, program ini merupakan pertama kali di Sumatera Selatan dan ketiga se-Indonesia. Program ini sebagai salah satu pendukung dalam mewujudkan Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Dengan adanya program ini, nantinya petugas kesehatan bisa mendata jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mulai dari stuntingnya hingga permasalahan kesehatan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga melaunching program berobat gratis, program pembinaan nafsa, serta jaminan kesehatan terhadap perangkat desa melalui program perangkat desa sebagai peserta anggota BPJS. Dan mengenai masalah kita ini masih dalam pandemi corona, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang menjadi perawat desa tersebut
dapat menjadi corong kita, corong pemerintah memberikan imbauan kepada masyarakat dan memberikan masukan. Jadi bukan hanya sekedar 5M saja, tapi kita harus hidup sehat, harus makan makanan yang bergizi sehingga tubuh kita memiliki kuat. Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Subhan, sangat mengapresiasi kepedulian Bupati Oku Timur dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itulah pihaknya mendaulat sang Bupati sebagai Dewan Kehormatan PPNI Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan sejak awal bulan ini menutup akses jembatan Keramasan Lama. Penutupan untuk perbaikan tersebut akan dilakukan hingga 31 Desember nanti. Bagi Anda yang ingin melintasi Jalan Soekarno-Hatta menuju Simpang Keramasan Kertapati, harus memperhatikan kondisi lalu lintas di atas jembatan Keramasan Lama. Jika selama ini pengendara bisa melewati satu jalur, sejak awal bulan ini pengendara harus melintasi jembatan tersebut untuk 2 jalur. Sistem ini dinilai berpotensi terjadi kemacetan di atas jembatan jika lalu lintas sedang padat. Penerapan sistem 2 jalur ini diberlakukan setelah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan menutup salah satu jembatan Keramasan Lama untuk perbaikan. Penutupan jembatan tersebut akan dilakukan hingga tanggal 31 Desember mendatang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Endro Ariwibowo mengatakan, penutupan jembatan dilakukan karena sepanjang Jalan Soekarno-Hatta hingga Simpang KM12 akan dilakukan pembangunan jalan, sehingga akan terjadi penyempitan jalan. Untuk itulah Satlantas Polrestabes Palembang melakukan pengalihan arus, rekayasa lalu lintas dan kontraflow sebagai langkah jika terjadinya kemacetan di jalan tersebut. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan